bisnis menarik perhatian saya untuk semuanya secara kolektif mengalihkan pandangannya. Dari dulu saya panggil taksi, sekarang cukup saya panggil lewat aplikasi, dan di situ ini yang mengalihkan perhatian, ada diskon. Oke Pak Tanto, Siap. terima kasih sudah Sama-sama. Senang. lagi-lagi memenuhi undangan saya. Mudah-mudahan obrolan-obrolan kita ini bermanfaat ya bagi Pasti. banyak orang ya. Semoga. Itulah tujuan kita membuat podcast ini. Ya. Jadi belakangan di media sosial ramai orang berbicara disruption atau disrupsi. Ya. Banyak profesi yang terpaksa harus hilang atau terkurangi. Betul. Di pendidikan, apalagi pandemi ini semua orang mahasiswa perguruan tinggi kuliahnya online dan sebagainya. Makin menyadarkan kita dunia sekarang ini berubah dan profesi-profesi, bahkan sekarang itu ada robot yang bisa melakukan operasi bedah. Kan luar biasa. Ya. Penjenengan bagaimana menjelaskan disrupsi ini, Pak? Ya, apa nih? Lagi-lagi kalau dalam siklus perjalanan manusia itu menghadapi tantangan yang makin kompleks ya. Jadi begini, kalau saya lihat solusi itu dalam persamaan matematiknya itu solusi itu sama dengan kesulitan ditambah dengan inovasi. Oke. Gitu. Ya. Kalau saya punya kesulitan sekarang COVID, muncullah inovasi namanya vaksin COVID. Jadilah itu menjadi solusi. Ya. Tapi kemudian ketika ini solusi sudah ditemukan, muncul yang kedua. Apa itu? Muncul problem lagi. Pasti muncul lagi, ada Omikron, ada macam-macam lah ya. Nah, akhirnya manusia berpikir lagi untuk kemudian mendapatkan inovasi kembali. Nah, ini Dok yang saya melihat akhirnya orang selalu melakukan semacam upgrade terhadap inovasi ini. Nah, ketika kemudian sampai pada titik mana ini inovasi ini akan berhenti, akan kemudian membahagiakan, memudahkan kita semuanya. Tapi kok rasanya tidak bisa ya. Saya pernah berpikir begini, di dunia pertanian waktu itu orang memanen itu pakai ani-ani gini ya, pakai alat kecil gitu tadi. Terus sekarang muncul mesin namanya harvester, langsung itu digulung, jadilah itu gabah, langsung masuk ke penggilingan, jadilah beras bisa gitu ya. Mekanisasi pertanian. Ya. Saya lihat ini inovasi yang hebat ya. Seperti tadi robot datang, tapi sekarang ibu-ibu yang memanen ani-ani dia kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Saya berpikir apa hanya pekerjaan itu ya, itu kan bisa kemudian dia cari pekerjaan yang lain. Ya. Akan muncul kehancuran apa dengan datangnya si robot ini gitu loh, saya lihat itu. Ternyata ini orang-orang sosial ya, orang-orang filsafat, dia mengatakan coba lihat di balik alat yang ani-ani itu. Ani-ani ini adalah sebenarnya dia telaten motong satu-satu ya. Dan ternyata apa? Warga di sekitar situ yang tidak punya sawah pun dipersilahkan untuk bergabung. Dan dia bisa mengambil sebagian dari panenan itu, berbagi kepada yang lain. Dan tidak kemudian ngambilnya menjadi banyak, karena hanya memotong sebagian kecil-kecil. Itulah datangnya alat pertama kali. Itu adalah relasi sosial. Itu adalah budaya dan juga kearifan kita gitu kan. Tapi ketika kemudian datang dengan ininya masih ada gitu kan. Jadi ini termasuk yang terdisrupsi ya. Nah, kita tidak pernah menghitung sebenarnya. Ada urusan-urusan, ada konstelasi, ada struktur budaya yang ikut sebenarnya terdisrupsi itu tadi. Dan ketika ini tidak kemudian dimunculkan juga di dalam robotnya tadi,
ada value-value ini yang juga harus hadir. Saya mengatakan tadi, Dok, inovasi kita jangan akhirnya apa yang disebut dengan apa itu oleh orang-orang sosial itu namanya apa, Dok? Postmodern ya. Postmodern. Suatu saat kita gagap dengan kedatangan disrupsi yang berkelanjutan terus-menerus padahal itu naturally. Nature. Nah, problemnya value tadi itu tidak dipelajari. Saya orang teknik, saya orang IT, saya orang matematik, saya orang eksakta. Tapi menjadi salah besar ketika sudah masuk ke masyarakat, tidak belajar tentang sosialnya gitu kan. Dan disrupsi ini saya di awal ini mengajak kita berdiskusi, boleh kita bicara disrupsi dalam hal teknologi, tapi dalam urusan sosial terjadi perubahan yang sangat frontal sekali. Dan ini harus juga kita ikuti loh. Nah, makanya harus kita pelajari loh. Tidak boleh diabaikan. Tidak bisa diabaikan, Dok. Dan sekarang saya punya detik.com mendisrupsi berapa itu. Wartawan habis-habisan nyari kemana-mana, besoknya diketik, malamnya naik cetak, dan seterusnya. Besok pagi di panggung itu ada yang jualan koran satu-satu, hilang. Betul. Setiap pagi kita cukup www.detik.com. Terus bagaimana ini nilai-nilai yang ini terus kemana ini? Akankah muncul pergolakan sosial berikutnya? Nah, ini yang saya sejak dari awal kalau diajak ngobrol disrupsi, rekayasa teknologi itu gampang. Ya, yang menjadi sulit adalah bagaimana value-value itu masih tetap kita pertahankan. Tapi kan Pak Tanto tidak hendak berkata bahwa disruption itu harus ditolak. Kan tidak bisa juga. Tidak bisa. Malah justru kami ingin mengajak mari kawal perubahan sosial ini. Jangan sampai ada di desa tadi misalnya ya, kemudian orang menjadi acuh tak acuh, kemudian masalah-masalah di desa itu malah lebih kompleks, sangat luar biasa ya, hubungan sosialnya menjadi rusak semuanya hanya gara-gara kedatangan itu tadi misalnya ya, Dok. Nah, ini yang sebenarnya akan melengkapi disrupsi yang digagas oleh rekayasa teknologi itu tadi. Nah, itu, Dok. Jadi saya melihat ya tidak apa-apa sekarang Air Asia dia bikin istilah low cost carrier ya. Naik pesawat kok murah umum, bisa sampai Manchester, bisa sampai macam-macam ke jurusan mana-mana. Saya juga mikir waktu itu, terus gimana ini pesawat-pesawat yang lain apa enggak bangkrut gitu kan. Banyak pesawat yang kemudian ikut turun harga semuanya, sementara harga aftur enggak bisa diturunkan misalnya seperti itu. Lihat dari mana? Oh, ternyata IT yang masuk. Semua orang yang beli tiketnya itu sudah ditawari, nanti mau duduk di mana, nanti mau beli Indomie di atas pesawat enggak, nanti mau beli ini enggak. Tapi bicara perkembangan jasa traveling atau pelayanan transportasi udara, itu waktu itu terdisrupsi juga agen travel yang menjual tiket segala macam itu sudah tidak ada sekarang. Sudah tidak ada, hilang semuanya. Nah, itu loh, Dok, ketika kemudian hilangnya mereka ini kan perlu disubstitusi secara sosial ya, tapi ya itulah, kita tidak bisa menolak perubahan itu keniscayaan. Dan pasti nanti akan ada solusi tadi itu. Ya. Jadi tidak berarti kemudian orang yang tadinya bekerja di travel agent kemudian dia tidak bisa bekerja, kemudian ekonominya mati. Tergantung orang mau mencari atau tidak solusi itu, begitu ya. Nah, di situ yang kemudian sekarang ini menjadi PR kita semuanya adalah ketika sudah muncul disrupsi itu, gelombangnya ini mau kemana, arahnya ini mau kemana, maka bisnis saya kan harus menuju kepada gelombang besar yang namanya disrupsi ini tadi kan, Dok. Saya dulu jualan buku cetak, sekarang online semuanya. Mosok saya tetap jualan buku cetak, pasti omsetnya akan turun. Nah, akhirnya orang yang bisa membaca inilah yang kemudian dia masih tetap akan bertahan di dalam
gelombang besar disrupsi ini, Dok. Oke, saya bikin buku, tapi saya juga langsung buatkan PowerPoint di situ, saya taruh di www.bptusutanto.com. Maka guru kalau mau ngajar tinggal download, itu gratis saya berikan. Tapi detailnya bacalah buku saya, belilah buku saya, belilah PDF saya, misalnya seperti itu. Baru bisa bertahan, Dok. Jadi sebetulnya tidak perlu kita bereaksi adanya disrupsi, semua orang bicara disrupsi, kemudian menjadi galau, menjadi pesimis. Tidak perlu seperti itu, kan? Kata kuncinya ada di kreativitas. Kreativitas dan inovasi. Ya. Basisnya inovasi adalah kreativitas. Tapi saya ingin masuk ke sedikit filsafat, Dok. Filosofinya tuh begini. Saya tuh ngelihat hampir semua pola disrupsi ini, bisnisnya itu adalah bisnis yang mengandalkan attention, kan ya. Bisnis yang mengandalkan mencuri perhatian. Hampir semua bisnis hari ini kan di situ. Coba bayangkan, saya punya Tokopedia, mohon maaf saya sebut nama ya. Saya punya Shopee, saya punya GoFood, saya punya GoCar dan semuanya. Kenapa kita rame-rame ke situ? Karena hampir setiap hari mereka bicara merchantnya ini diskon 80% kadang, nggak masuk akal lah, 50%, 30% dan seterusnya. Ini bisnis apa tuh ini sebenarnya? Bisnis menarik perhatian saya untuk semuanya secara kolektif, mengalihkan pandangannya. Dari dulu saya panggil taksi, sekarang cukup saya panggil lewat aplikasi, dan di situ ini yang mengalihkan perhatian, ada diskon. Diskon ini kan memberi sesuatu kepada kita, dong. Ya. Nah, ini filosofinya. Bisnis itu kalau kembali kepada fitrahnya, yaitu memberi, pasti akan maju. Nah, sekarang problemnya, ketika disrupsi tadi, basisnya kan kreativitas. Ketika saya memberi diskon sebanyak itu, terus saya dapat untung dari mana, dong? Nggak masuk akal loh itu. Nggak masuk akal kan? Nah, akhirnya disinilah yang kemudian kreativitas akan muncul. Gimana caranya orang-orang itu ketika membeli tidak usah pakai uang, tapi pakai Shopee Pay misalnya ya, masuk ke account semuanya, tapi pembayarnya beli bakso pentol itu ya juga pakai Shopee Pay. Kemudian si penjual bakso itu ya tidak boleh kemudian duitnya langsung dicairkan, harus mengendap dulu 1 minggu, 2 minggu, dibikin gimmick seperti itu. Akhirnya pihak mereka duitnya ngumpul ratusan miliar, mainkan ke saham blue chip, beli 1 jam 2 jam di London atau di apa, duitnya masuk balik lagi. Dan justru itu yang lebih menguntungkan ya Akhirnya. Nah, maka saya mau mengatakan, wong Jawa kayak bener ya. Ning opo ketika punya duit gawe iki disebut kondangan, itu biar kita kondang. itu ya. Iya. Dan yang ketika orang datang itu diberi berkat. Ayo mulai iki Yang kondang itu yang punya event ya, punya hajat ya. Dan dia memberi makanan itu. Dan hari ini bisnis yang terjadi di semua layer disrupsi itu adalah satu, give, kasih dia. Itu untuk mengalihkan perhatian. Detik.com ngasih kepada kita kan, Dok? Apa kita pernah bayar? Nggak pernah. Ya. Terus semua Shopee dan seterusnya ngasih kepada kita kan, kasih ya, semuanya. Ya. Terus ujung itu bukan main bisnisnya mereka ya. Bukan Itu main bisnisnya. Bukan. Nah, sebenarnya dia sedang menarik attention, perhatian kita. Jadi kata kuncinya ada di situ, Dok. Untuk jadi kondang, menarik perhatian itu untuk kita jadi terkenal. Sudah, menarik perhatian itu bisnis utama kita hari ini. Caranya terserah, arep mbok gratiskan, arep mbok diskon, arep mbok apa terserah. Tapi begitu sudah kondang, mainkan kreativitas di situ. Jadi kembali ke disrupsi. Ini dalam perjalanan dinamika kehidupan manusia dengan segala tantangan dan persoalan yang dihadapi, maka perubahan itu sebuah keniscayaan. Pasti. Maka disrupsi itu sebetulnya alamiah, kejadian yang niscaya terjadi. Ya. Sehingga ya kita hadapi dengan legowo, dengan ikhlas ya. Kita sikapi. Ada yang mengatakan profesi dokter juga nggak lama lagi akan
Ya. Terdisrupsi. Ya, ada Halodoc, ada macam-macam. Ya, dan semua sekarang beli obat juga bisa online. Jadi saya pikir ya kita nggak usah galau dengan itu, sesuatu yang alamiah bakal terjadi. Yes. Saya lihat setiap umat itu pasti punya nabi ya, Bro. Ya. Nah, setiap nabi itu punya kepintaran yang luar biasa saya lihat ya. Dan dia melihat setiap zaman itu berubah, dan ketika kemudian orang yang tidak kompatibel, tidak adaptif terhadap perubahan itu Charles Darwin yang mengatakan dia yang kemudian akan gugur sendiri ya, dia akan punah sendiri ya. Nah, sekarang di dalam disruptif ini kan membuktikan itu semuanya. Iya, kita tidak bisa membaca tanda-tanda zaman kan. Jadi orang-orangnya Nabi Nuh yang tidak mau ikut ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Ya. Oh, Nabi Nuh itu bukan dibisiki Tuhan, dia pintar membaca tentang iklim cuaca hari itu. Ini akan begini, ini akan terjadi tsunami, dia sudah ngerti itu, maka dia bikin kapal itu lah. Cuma problemnya memahamkan kepada umatnya ini kan menjadi susah. Ini sama dengan hari ini, Dok. Ini sama dengan kejadian hari ini. Kita misalnya bicara metaverse, kita bicara tentang tadi loh, sebentar lagi pabrik bukumu ini bisa tutup betul kalau kamu nekat kayak gitu. Ini loh, kalau pesawatmu tidak begini bangkrut loh nanti, Garuda itu ya. Itu kan Nabi Nuh yang sedang ngomong nanti ada badai besar, nanti ada gelombang besar, tsunami kayak gini-gini. Nggak ada yang percaya. Kenapa tidak percaya? Karena dia tidak punya knowledge, pengetahuan tentang disrupsi itu sendiri. Ya, badai disrupsi ini sudah ada di mana-mana, dan ini ibarat kata ya istilahnya tremor ya. Gempa yang kecil itu tremor kan, berkali-kali ya. Lihat kalau kemudian nanti ke skala Richternya mulai besar, gelombangnya tsunami muncul, habis bisnis kita. Dan berapa orang akhirnya jadi penonton, bisnis saya habis, Pak. Kenapa bisa gitu? Ya gimana lagi, saya mohon maaf nih, saya kemarin ketemu dengan teman-teman itu, iya ya Mas, kenapa saya itu bisnis XX1, saya bisnis bioskop gini-gini, ini disrupsi gila-gilaan ini. Orang sudah lihat trailernya, harusnya kan ya nonton si bioskop ya karena tertarik, tapi dia cukup dengan trailer, sudah cukup dengan potongan-potongan video gini, dia sudah bisa menikmati. Atau muncul Netflix, muncul macam-macam kayak gitu. Gimana bioskop saya bisa tetap eksis? Dan saya bilang pakai filsafat kondangan. Apa? Kalian harus kondang. Kondangnya gimana? Suruh masuk ke bioskop, terus nggak usah bayar. Lah, kita duit dari mana gitu. Nah, sudah di situ bicara kreativitas dalam disrupsi. Apa? Suruh mereka daftar online, nek ameh baik, lihat filmmu di Solo Baru misalnya. Suruh milih kursi baris B, kolom 3 misalnya. Terus di situ kan nggak boleh kan bawa makanan. Nah, sudah. Mau beli makan apa langsung pesan online. Setelah itu dia baru ke ATM bayar, itu di print keluar tiketnya, nanti begitu masuk buat cek itu kamu jualan popcornnya di situ. Itu baru satu loh, saya bilang. Lah kalau gratis layarmu boleh enggak ditulis running text. Dibuka pendaftaran Politeknik Akbar Surakarta. Dapat duitnya justru dari situ ya. Nah, sekarang kalau digratiskan, Anda punya 4 studio, saya bilang. Satu studio kapasitasnya berapa? 90 sampai 120, Dok. Ambil 100 saja lah. Lo itu setiap sesi dimainkan, ada 400 orang datang. 400 orang datang ini crowd, seperti orang yang datang ke detik.com. Maka disajikan di situ online, disajikan di situ semuanya bisa melihat langsung. Di tengah-tengah bioskop boleh kok
pilihlah wakil Anda di DPRD namanya Sutanto, tayangkan setengah detik, ini bayar 1.000. Loh kok iso? Lah iya loh, yang lihat di situ 400 orang itu satu sesi, sehari ada 4 sesi dok. Ya. Nah akhirnya di sini disrupsinya, kalau Anda sudah diberitahu Nabi Nuh akan ada Netflix datang, akan ada loh itu Telkomsel, kamu bisa lihat film dari handphone lengkap semuanya. Kamu pengen tetap bangun gedung di dalamnya dengan studio yang canggih, sound system yang canggih, hati-hati raiso BEP lo bisnismu gitu. Bisa, tapi ya itu tadi, tetap kembalilah pada filsafat bisnis yang sesungguhnya. Bukan take and give, tapi give dulu, kamu akan kondang setelah itu. Luar biasa ini Pak Tanto ini. Oke Pak, karena kita harus menyudahi podcast kita kali ini, dan saya berharap lain kali kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.